Shalom adik-adik. Wah, semoga semuanya tetap semangat dan sukacita. Sudah hari Minggu lagi, kita akan siap beribadah hari ini. Kak Gebi juga mau menyapa mama, papa, kakak, nenek, kakek yang menemani adik-adik beribadah hari ini. Yuk adik-adik, kita mau beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau beribadah, kami mau memuji Tuhan, terlebih kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, biar Dia Yesus yang semakin bertambah. Semuanya tepuk tangan ya yang di rumah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari kakak-kakak sekolah minggu. Biar firman Tuhan ini jadi kekuatan untuk kita menjalani hari-hari kita. Biar firman Tuhan ini jadi pelita, jadi terang untuk hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita
lagi adik-adik kita katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar dan mendengar firman Tuhan dengan tema Yesus berbicara tentang doa. Apakah doa itu? Berdoa adalah cara kita untuk bercakap-cakap dan berbicara dengan Tuhan. Melalui doa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih kuat, dan supaya kita lebih setia kepada Tuhan. Dapatkah adik-adik mengucapkan doa Bapa kami? Mari adik-adik kita buka Alkitab kita, diambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Ini berarti menghormati Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Jadi, bukan kehendak kita, ya adik-adik, tetapi kehendak Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bisa berupa makanan, pakaian, serta kesehatan. Ayat berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa adalah sangat penting untuk memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Segala kesalahan yang kita lakukan, meskipun kita mengasihi Tuhan, kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Pada waktu kita melakukan kesalahan, kita harus memohon agar Tuhan mengampuni kita. Ia senantiasa siap untuk mengampuni dosa-dosa kita waktu kita memohon kepadanya. Tetapi ayat ini juga menyuruh kita melakukan sesuatu lagi. Dikatakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sulit untuk melakukan hal itu, bukan adik-adik, tetapi sebagai mana yang dikatakan dalam kaidah kencana, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jikalau kita ingin agar Tuhan mengampuni kita pada waktu kita melakukan kesalahan, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat ini iblis. Iblis menggunakan banyak cara untuk mencobai kita dan membujuk kita untuk berbuat yang salah. Misalnya, mungkin kalian bersama seorang kawan berada di sebuah toko. Iblis boleh jadi mencobai kamu untuk mengambil mainan atau permen
pada waktu seorang pun tidak melihatmu. Itu tidak menjadi masalah. Mungkin iblis mengatakan kepadamu, tak seorang pun tahu, kata si iblis. Iblis berusaha mencobai setiap orang. Jika kalian mencuri permen atau mainan, kalian berbuat dosa. Itu sebabnya Yesus menyuruh kita minta pertolongan bila kita dicobai untuk berbuat dosa. Iblis senang apabila kita berbuat kesalahan, tetapi Yesus akan menolong kita untuk tetap kuat apabila kita minta Dia menolong kita. Bagian terakhir dari doa Bapa Kami ini mengingatkan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat-Nya. Dikatakannya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan senang mendengar pujian kita kepadanya. Ia memang layak dipuji. Bagaimanapun juga, segala sesuatu ada miliknya. Ia memberikan karunia yang baik kepada semua anaknya. Sungguh indah untuk hidup bagi Tuhan yang sedemikian berkuasa. Nah, adik-adik, berdoa setiap hari adalah penting. Meluangkan waktu berbicara kepada Tuhan Yesus setiap hari. Tuhan Yesus ingin mendengarkan adik-adik berdoa pada pagi hari, siang, dan malam hari. Adik-adik bisa mengajak papa, mama, kakak, adik, opa, oma, om dan tante berdoa bersama-sama. Ayat hafalan Matius pasal 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sekian dulu adik-adik pembacaan pelajaran firman Tuhan. Sampai jumpa. Ya, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan ya. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat 9. Coba adik-adik buka Alkitab lagi ya. Ayat hafalan kita dari Matius 6 ayat 9. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Matius 6 ayat 9. Nah, itu dia ayat hafalan kita hari ini ya. Jangan lupa adik-adik dihafal. Nah, biasanya kalau kita ibadah langsung, kan ada ya kita memberikan persembahan di kantong persembahan. Tapi karena ibadah kita ibadah online, jadi adik-adik silahkan berikan uang persembahannya ke mama, papa, ke nenek, atau ke kakek. Jadi nanti bisa dibawa ke gereja. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu pujian dulu, supaya adik-adik tetap bersuka cita. Walaupun sekarang masih belum bisa kemana-mana, tapi kita berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Jadi kita semua bisa berkegiatan dengan normal lagi ya. Nah, kita nyanyikan pujian ini, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yesnya kenceng dong. Anggur sukacita
Citamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, lebih kencang. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes, ayo adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan pada hari ini. Biar firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kami untuk tetap berdoa, untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap hal di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini KGB berdoa untuk setiap adik-adik di rumah yang sampai saat ini masih harus menjalani pendidikan jarak jauh, masih harus belajar secara online. Kiranya Tuhan Yesus selalu berikan semangat, sukacita, dan tetap rajin belajar. Sehingga walaupun belajar secara online, tapi adik-adik juga bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan juga bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati orang tua dari setiap adik-adik ini dalam setiap hal yang dikerjakan, dalam setiap tugas, pekerjaan, ataupun usaha. Berikan juga Tuhan adik-adik ini dan juga keluarganya selalu dalam keadaan yang sehat. KGB juga berdoa untuk teman-teman, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak par, untuk orang tua yang saat ini dalam keadaan yang sakit. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mau menjamah, Engkau yang mau menyembuhkan dari setiap sakit penyakit, sehingga mereka yang sakit boleh kembali lagi dalam keadaan yang baik, boleh kembali lagi dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Zaitun. Kami berdoa untuk Pak Gembala, Bapak Pendeta Bambang Wiku, beserta Ibu dan juga teman kami Joakim. Tuhan Yesus memberkati selalu dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh Pak Gembala dan Ibu. Memberkati juga setiap badan pengurus jemaat dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk Kak Audi sebagai ketua par, biar Tuhan juga beri hikmat, beri kebijaksanaan selalu dalam melayani Tuhan di bidang anak dan remaja ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sukacita selalu ya. Tuhan Yesus